Selamat siang, perkenalkan nama saya Ares Puhagatarikan dengan NIM 230 60 63 jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan telur dan biosintesis telur dengan mata kuliah produksi ternak unggas dan dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari, SPT MP. Saluran reproduksi unggas betina terdapat ovarium dan saluran oviduk. Ovarium merupakan tempat pematangan sel telur, dan sedangkan oviduk itu merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dan vagina. Oviduk terdiri dari infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan di dalam oviduk juga terjadi proses pembentukan telur. Pada umumnya, sistem reproduksi pada unggas hanya berfungsi sebelah kiri, sedangkan sebelah kanan tumbuh, kemudian mengalami regresi sehingga rudimenter dijumpai pada daerah kloaka atau kolon. Proses pembentukan telur, terbentuknya telur dimulai dengan terbentuknya telur di dalam ovarium, dan ovarium yang telah matang akan dilepas ke ovarium dan ditangkap oleh infundibulum, kemudian berada di bagian ini selama 5-30 menit tanpa adanya penambahan unsur lain. Dari infundibulum kemudian ke magnum, di sini album telur disekresikan 3 jam. Selanjutnya masuk ke isthmus, di sini dibungkus oleh 2 buah selaput tipis, dan proses ini memakan waktu selama 1,5 jam. Setelah membran sel terbentuk, kemudian masuk ke dalam uterus. Di sini kerabang terbentuk selama 20-21 jam, dan selanjutnya telur masuk ke vagina beberapa menit, lalu dikeluarkan melalui kloaka. Bagian oviduk, infundibulum merupakan bagian paling depan dengan panjang kira-kira 9 cm yang berfungsi menangkap yolk setelah matang, sehingga yolk akan masuk ke oviduk. Yolk berada dalam infundibulum selama 15 menit. Yolk itu ada di sini, infundibulum itu ada di sini. Dan selanjutnya yaitu magnum. Magnum memiliki panjang 33 cm. Pada magnum terjadi sintesis albumin kental dan encer, serta terjadi sintesis galaza. Proses tersebut terjadi selama 3 jam di dalam magnum. Magnum itu ada di sini. Isthmus itu memiliki panjang 10 cm. Di sini terjadi sintesis membran kerabang selama 1-2 jam. Isthmus itu ada di sini. Berikutnya itu adalah uterus yang memiliki panjang 10-12 cm. Pada bagian ini terjadi 2 fenomena, yaitu dehidrasi putih telur atau pramping, kemudian terbentuknya kerabang telur. Selanjutnya vagina, bagian ini hampir tidak ada sekresi di dalam pembentukan telur, kecuali pembentukan kutikula. Telur melewati vagina dengan cepat, yaitu sekitar 3 menit, kemudian dikeluarkan, dan 30 menit setelah peneluran akan kembali terjadi ovulasi. Vagina itu ada di sini. Dan terakhir itu ada kloaka, merupakan bagian paling ujung luar dari induk tempat dikeluarkannya telur. Total waktu pembentukan sebutir telur adalah 25-26 jam. Proses biosintesis telur terjadi melalui 3 tahapan. Yang pertama itu adalah sintesis yolk, sintesis albumin, dan sintesis kerabang. Yang pertama, sintesis yolk. Bahan penyusun kuning telur disintesis terlebih dahulu di dalam hati dengan dikontrolnya oleh hormon estrogen. Kemudian di dalam hati terjadi pembentukan vitellogenin, yaitu prekursor protein oleh asam amino, ion fosfor, ion kalsium, dan lipid. Kemudian vitellogenin akan diakumulasikan oleh darah di ovarium. Di folikel ovarium, vitellogenin akan melewati 2 lapisan, yaitu theca layer dan granulosa layer. Setelah itu akan sampai ke oocyte yang merupakan calon ovum. Oleh adanya reseptor, maka oocyte terbentuklah material penyusun kuning telur. Penyusun utama kuning telur itu adalah air, lipoprotein, mineral, dan pigmen. Adapun klasifikasi dari protein kuning telur yaitu adalah livetin, fosfatin, dan lipoprotein. Setelah itu terbentuklah ovum yang dinamakan yolk. Proses ini terjadi kurang lebih selama 10-15 hari. Setelah itu terjadi proses ovulasi atau pematangan sel ovum.
Kemudian kuning telur yang sudah matang dilepas menuju infundibulum dan akan terjadi pembuahan oleh sel sperma. Proses ini kurang lebih 10-15 menit. Setelah itu menuju magnum. Kedua itu adalah sintesis albumin. Protein albumin terdiri dari ovalbumin 54%, ovotransferin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulins 8%, lisosim 3,5%, dan alfa dan beta ovomucin 1,5-3%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu avidin 0,05%, flavoprot 0,8%, ovomakrobulin 0,5%, ovoinhibitor 0,1-1,5%, ovoglycoprotein 0,5-1%, papa inhibitor 0,1%. Pembentukan putih telur terjadi di magnum, di mana albumin disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak. Prosesnya adalah estrogen larut dalam lipida melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptornya tidak aktif sehingga menjadi 5S. Bentuk ini adalah pembawa pesan kedua yang memasuki nukleus. Sel berinteraksi dengan kromosom menyebarkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk dinaturasi menjadi albumin. Putih telur ini ada yang kental dan ada yang encer, dengan masing-masing albumin memiliki bagian-bagian, yaitu ovomucin, ovalbumin, konalbumin, dan ovomucoid. Proses pembentukan putih telur ini kurang lebih 3 jam. Yang ketiga, sintesis kerabang. Pembentukan kerabang diawali dengan pembentukan membran atau selaput kerabang telur di ismus. Membran pertama yang dibentuk yaitu adalah inner cell berupa milari layer, kemudian diikuti dengan outer cell yang lebih tebal dari inner cell. Proses ini kurang lebih 1 jam 15 menit. Setelah itu akan menuju uterus atau kelenjar kerabang. Di dalam cairan kelenjar kerabang tersedia ion kalsium dan ion karbonat yang membentuk kalsium karbonat. Prosesnya adalah karbon dioksida dalam darah, dimetabolisme di dalam sel uterus, dan dengan adanya H2O keduanya dirombak oleh enzim karbonik hidrase dan dihasilkan pada sel mukosa uterus menjadi ion bikarbonat yang akhirnya menjadi ion karbonat setelah ion hidrogen terlepas. Di dalam uterus, ion karbonat dan ion kalsium bertemu sehingga membentuk kalsium karbonat yang mana merupakan penyusun kerabang telur. Setelah itu terjadi plumping, yaitu proses pengambilan garam-garam, glukosa dan air ke dalam albumin yang menyebabkan volume albumin meningkat sehingga terjadi proses penggelembungan atau swelling dari inti mamillary pada membran kulit telur dan mulai sekresi kalsium ke seluruh membran telur. Pembentukan kerabang juga diikuti dengan pewarnaan kerabang yang tergantung pada genetik setiap individu. Pigmen kerabang dibawa oleh darah sekitar 50-70% dan disekresikan 5 jam sebelum penurunan. Pembentukan kerabang berakhir dengan terbentuknya kutikula yang disekresikan sel mukosa uterus berupa material organik dan juga mukus untuk membentuk lapisan selubung yang menyelimuti telur yang akan mempermudah perputaran telur masuk ke vagina. Pada kutikula terdapat lapisan porous yang berguna untuk sirkulasi air dan udara. Proses ini terjadi kurang lebih 18-21 jam. Sekianlah hasil penjelasan saya tentang proses pembentukan telur dan biosintesis telur. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.